Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam jawaban solusi sehari-hari, memasuki apakah agama-agama terdahulu awalnya melarang bunga dan riba. Ada seseorang dari Inggris menulis surat kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, yang menyatakan bahwa arti dari qayyim adalah kuat, teguh, benar, dan lurus. Ini juga mencakup arti meluruskan dan memperbaiki. Inilah sebabnya mengapa istilah Din Al-Qayyim, iman yang kuat, telah digunakan di dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci kuno untuk agama-agama sejati yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam konteks ini, pertanyaan saya adalah, apakah kita dapat mengatakan bahwa larangan riba merupakan bagian dari Din Al-Qayyim? Hadrat Khalifatul Masih Waqt Hadrat Mirza Masur Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz di dalam suratnya tertanggal 5 Desember 2023 telah memberikan arahan sebagai berikut. Anda telah mengemukakan argumen dari dalam pertanyaan Anda yang jauh. Padahal pertanyaan Anda yang seharusnya lugas adalah, apakah larangan riba terdapat dalam agama-agama sejati yang diturunkan oleh Allah yang Maha Tinggi? Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa larangan riba memang terdapat di dalam ajaran-ajaran agama yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, di satu sisi Al-Quran melarang umat Islam sepenuhnya dari kejahatan ini dan menasihati mereka untuk menghindarinya dengan menyatakan bahwa yakni, dan apa yang kamu berikan untuk memperoleh riba supaya bertambah banyak pada harta manusia, padahal harta itu tidak bertambah banyak di sisi Allah Ta'ala. Tetapi apa-apa yang kamu berikan sebagai zakat dengan menginginkan keridhaan Allah Ta'ala, maka mereka itulah orang-orang yang akan bertambah hartanya berlipat ganda. Quran Surah Ar-Rum Surah 30 ayat yang ke-40 dihitung dengan basmalah. Saat menjelaskan tafsir ayat ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menyatakan bahwa Al-Quran telah menjelaskan dua jenis riba. Bisnis riba yang dilakukan dengan orang miskin juga telah dilarang. Tetapi ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ia merujuk pada bisnis riba yang dilakukan dengan orang kaya, sehingga mereka dapat menginvestasikan dari hartanya dalam perdagangan, dan kekayaan pemberi pinjaman juga dapat meningkat. Sebagian muslim beranggapan bahwa meminjamkan uang dengan bunga kepada orang kaya atau perusahaan atau menginvestasikan uang di bank dengan bunga tidak dilarang dalam Islam. Namun, ayat ini menjelaskan bahwa jenis bisnis riba ini juga dilarang. Jika anggapan mereka benar, mengapa ayat ini diturunkan dan apa tujuannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemwahyu Al-Quran, adalah Maha mengetahui yang gaib. Allah Ta'ala mengetahui bahwa di era tertentu umat Islam akan berusaha untuk menghalalkan riba. Dengan demikian, Allah Ta'ala menghilangkan bahkan keraguan yang akan muncul di masa depan di dalam ayat ini. Terdapat di dalam tafsir Sagir halaman 530 catatan kaki pertama. Selanjutnya,
Allah Ta'ala juga telah berfirman, dan janganlah engkau berbuat kebaikan dengan maksud mendapat keuntungan lebih banyak. Quran Surah Al-Mudathir, Surah 74 ayat yang ke-7. Kemudian juga Allah Ta'ala memerintahkan untuk meninggalkan kejahatan seperti riba dengan tegas dan memperingatkan orang-orang yang tidak meninggalkannya untuk bersiap berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Bersamaan dengan itu, Allah Ta'ala juga menasihati bahwa jika seseorang debitur berada dalam keadaan sulit, hendaknya ia diberi peringatan dengan keringanan sampai ia mendapatkan kemudahan. Dan jika kamu menghapuskan bahkan jumlah pokok hutangmu sebagai sedekah untuk orang tersebut, itu adalah amal yang terbaik. Yakni, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari riba, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengerjakannya, maka waspadalah terhadap perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertobat, maka untukmu pokok hartamu. Dengan demikian kamu tidak akan menganiaya, dan tidak pula kamu akan dianiaya. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan jika orang yang beri hutang itu masih dalam kesempitan, maka berilah tangguh sampai ia merasa lapang. Tetapi jika kamu menyedekahkannya, maka akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, surah yang ke-279 sampai dengan 281. Di sisi lain, mengenai orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala telah berfirman, dan karena mereka mengambil riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan batil, dan kami sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka azab yang pedih. Terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-162. Saat menjelaskan tafsir ayat ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu telah menyatakan dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 23 dan kitab Imamat pasal 25 ayat yang ke-36 sampai 37, yaitu pengambilan bunga oleh orang Yahudi dinyatakan dilarang. Namun di dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 20, Bani Israel diizinkan untuk mengambil bunga dari orang selain Yahudi. Sebenarnya ini adalah sisipan yang menurut Al-Quran dibuat oleh orang Yahudi dalam Alkitab untuk bisnis komersial mereka. Jika tidak, Allah yang Maha Tinggi telah melarang mereka dari segala jenis bisnis riba. Jadi, apapun yang tertulis dalam Alkitab adalah hasil sisipan orang Yahudi. Terdapat di dalam Tafsir Sagir, halaman 136, catatan kaki yang keempat. Kami mengamati bahwa meskipun Alkitab telah banyak diinterpolasi, larangan riba masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, selain referensi yang disebutkan di atas tadi, Alkitab telah menyatakan, Tuhan, siapakah yang akan tinggal di dalam kemahmu? Siapakah yang akan berdiam di bukitmu yang kudus? Orang yang tidak meminjamkan uangnya dengan bunga dan tidak menerima suap terhadap orang yang tidak bersalah. Orang yang melakukan hal-hal ini tidak akan pernah tergoyahkan. Terdapat di dalam Mazmur bab 15 ayat 1 dan 5. Lalu dikatakan, maka tertulis, jiwa yang berdosa ia akan mati. Tetapi jika seseorang itu benar dan melakukan apa yang sah dan benar, dan tidak makan di gunung-gunung, dan tidak pula mengarahkan matanya kepada berhala-berhala, barang siapa tidak memberikan bunga dan tidak pula mengambil keuntungannya, dan telah menjauhkan tangannya dan kejahatan, ia telah melaksanakan penghakiman yang benar antara manusia dan manusia. Ia pasti akan hidup.
terdapat di dalam Yehezkiel bab 18 ayat yang ke-4 sampai 6 dan 8 sampai 9. Di dalam Injil pun terdapat berbagai ucapan yang dinisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang darinya tidak hanya disimpulkan larangan riba, tetapi juga mengajarkan kelonggaran yang besar dalam memberikan pinjaman. Seperti yang beliau nyatakan di salah satu tempat, dikatakan, jika kamu memberi pinjaman kepada mereka yang kamu harapkan akan mengembalikan pinjamanmu, apakah syukur yang kamu peroleh? Sebab orang yang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa lainnya dengan harapan akan menerima kembali sebanyak itu. Tetapi kasihanilah musuhmu, perbuatlah baik, dan berilah pinjaman tanpa pengharapan imbalan apapun. Maka pahalamu besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah, karena ia berbaik hati kepada orang-orang yang tidak berterima kasih dan kepada orang jahat. Karena itu, berbelas kasihlah seperti Bapakmu juga berbelas kasih. Terdapat di dalam Lukas bab 6 ayat yang ke-34 sampai 36. Demikian pula dalam Hinduisme dan Buddhisme, kita juga menemukan penolakan yang kuat terhadap riba. Beberapa teks mereka menyatakan bahwa Brahmana dan Kshatriya dari kasta tinggi tidak boleh terlibat dalam pembelian pinjaman dengan bunga, dan banyak orang dan bahwa hanya seorang pertapa munafik yang terlibat di dalam transaksi riba. Jadi intinya adalah bahwa Allah Ta'ala yang maha tinggi sangat mengecam kejahatan riba dalam ajaran semua agama yang Allah Ta'ala wahyukan. Namun karena agama-agama terdahulu ditujukan untuk waktu tertentu, manusia mengubahnya seiring berjalannya waktu dan memasukkan hal-hal pilihan mereka sendiri ke dalamnya. Karena alasan ini, agama-agama tersebut tidak tetap menjadi din al-qayyim, agama yang benar. Tetapi karena syariat Islam berlaku hingga hari kiamat, dan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa sendiri telah bertanggung jawab atas perlindungan dan pemeliharaannya, Islam adalah din al-qayyim yang sejati dalam arti sebenarnya. Islam melarang riba dengan kata-kata yang sangat jelas dan tegas, serta mengenai orang-orang yang mengkonsumsi riba. Islam menyatakan bahwa setan membingungkan mereka dengan serangannya, dan mereka kehilangan kemampuan untuk berdiri tegak karena serangan setan. Oleh karena itu, mereka sendiri tidak tetap teguh di jalan yang lurus, dan mereka juga tidak dapat menunjukkan jalan yang lurus kepada orang lain. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenaan dengan riba. Bukan hanya Islam saja yang melarang, tapi agama-agama yang diwahyukan Allah Ta'ala pun telah melarang, dan Islam menjelaskannya lebih sangat detail. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita terhindar dari riba. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.